Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya akan bahas kembali terkait salah satu altcoin yang teman-teman ternyata banyak banget request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan altcoinnya adalah ATH atau Aether teman-teman. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan terakhir kali saya itu pernah memaparkan ya data-data terkait apa itu Aether dan juga detail-detail seputar price action Aether ketika masih belum sampai di titik harga sekarang. So buat teman-teman yang mungkin belum tahu seperti apa itu Aether dan sebagainya, kalian boleh banget mampir ke video pembahasan Aether saya yang sebelumnya. Dan after that teman-teman boleh banget balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan oke, di sini kita akan coba lihat dulu dari segi coinmarketcap.com atau kapitalisasi pasarnya, di mana di sini saya sortir dari sektor Depin. Di sini ada opsinya. Di sini saya sortir dari sektor Depin dan di sini Ether ini per video ini saya record ada di posisi ke 189 dari segi market cap-nya atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan di sini jika kita sortir dari sektor Depin, Ether ini ada berada di antara GLM dan juga XYO ya teman-teman ya. Lebih kurang di posisi 189 per video ini saya record. Dan di sini kalau kita coba balik sebentar ke price action-nya dan nanti juga saya akan coba deliver beberapa data yang menarik seputar Aether ini. Namun di sini saya akan coba dari segi price action-nya dulu. Di mana Aether di sini kalian bisa lihat ya. Untuk Aether ini baru-baru aja create all time low-nya yang ada di sini teman-teman, which is di harga 0,02-an sekian. Dan di sini dia udah breakdown dari demand zone yang cukup majornya yaitu di sini. Namun sebelum itu saya mau bahas dulu di mana terakhir kali saya bahas Ether itu masih di sekitaran sini teman-teman. Di mana pada waktu itu ketika masih di atas ini saya mengatakan bahwasannya ada potensi memang Ether ini testing dulu ke bawah sini teman-teman. Dan ternyata itu tepat dia testing dulu ke area demand zone-nya pada saat itu yang masih di sini. Namun sangat disayangkan ternyata Ether ini nggak mampu untuk naik lagi atau climbing up lagi ke area resistance-nya dan justru dia membentuk yang namanya lower high teman-teman, which is kayak gini. Dan selanjutnya seperti yang kalian tahu, Ether ini di sini mengalami penurunan dan drawdown yang cukup signifikan. Which is kalau kita coba tarik dari topnya yang lebih kurang di sini ke bawah, lebih kurang udah minus lebih kurang 60%-an lah ya teman-teman. Sekitar 60%-an udah terkoreksi dan ke drawdown. Dan wajar banget kalau misalkan beberapa dari teman-teman semua ada yang nyangkut nih di Ether ini. So gimana price action Ether ke depannya? Saya akan coba breakdown dengan cukup jelas dan mungkin saya akan berusaha supaya teman-teman itu bisa gampang untuk lebih mengerti. Di mana di sini kalian bisa notice yang pertama-tama bahwasannya Ether ini terus create lower low, lower high dan seterusnya yang menandakan bahwasannya dia udah masuk ke fase atau struktur bearish-nya. Dan di sini Ether itu yang paling fatal adalah dia baru aja breakdown dari area support yang sangat major, di mana area support ini menahan pergerakan Ether sangat sering teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di test terus dan belum pernah di breakout sampai akhirnya di sini berhasil di breakout atau di breakdown lebih tepatnya. Dan di sini ada beberapa konfirmasi yang mungkin kalian bisa lihat untuk menganalisa pergerakan Ether ini, di mana actually ya kalau kita coba turunin time frame-nya. Nah, di time frame 4 jam mungkin di sini kita bisa lihat bahwasannya Ether ini bergerak dalam suatu range atau dalam suatu parallel channel. Di sini kalian bisa lihat dia konsolidasi di sini dan tentu hal tersebut akan menjadi konfirmasi untuk kita di mana jika Ether ini quote on quote berhasil nih breakout ke atas atau dengan kata lain dia mungkin bisa take over area supply areanya, maka tentu itu ada potensi untuk Ether ini kembali menguat ya teman-teman ya. Mungkin aja dia bisa climbing up jika memang dia bisa take over nih untuk supply areanya. Dan meskipun demikian teman-teman juga harus waspada karena bisa aja dia cuma fake out dan mungkin aja Ether ini hanya ngefill nih fair value gap yang ada di sini. So kalian juga wajib pantau nih untuk fair value gap yang ada di sini dan belum di fill ya sampai sekarang ini. So jika memang dia naik teman-teman harus menunggu konfirmasi ya. Apabila dia memang valid secara konfirmasi maka mungkin hal tersebut juga bisa dijadikan peluang. Namun tentu ini bukan saran jual beli namun based on analisa saya pribadi. Namun itu secara probability kemungkinannya cukup kecil teman-teman. Dimana kalau dari bias atau dari struktur pasarnya atau struktur marketnya di sini Ether ini lebih menunjukkan struktur bearish yang which is berpotensi ya lebih kurang pergerakannya seperti ini dan mungkin akan turun dan koreksi lagi ke harga yang lebih bawah teman-teman. Karena di sini secara
rebound juga nggak signifikan banget. Mungkin kalau secara persentase ya ini cukup besar teman-teman kalau secara persentase. Nah, itu di puluhan persen, namun yang teman-teman harus notice adalah penurunannya yang ini udah sangat signifikan, sementara tekanan belinya di sini, biasa aja teman-teman, atau cenderung korektif malah, di mana di sini langsung disambut dengan koreksi lagi. Dan kalian bisa compare ya sama penurunannya atau momentum penurunannya yang sangat signifikan. Jadi, secara probability mungkin ada posibilitas yang lebih besar untuk akhir ini, maybe cuman cari testing aja ke area resistance-nya dan lanjut turun, dan ada pula sedikit ruang atau kemungkinan lain, mungkin aja Ether ini bisa breakout dari supply areanya, namun yang perlu kalian, waspadai adalah di sini ada area imbalance atau fair value gap, dan mungkin aja dia cuma nge-fill lalu dia fake out dan lanjut koreksi lagi, ataupun ada pula kemungkinan di mana jika memang ini Ether bisa take over untuk supply areanya, maka mungkin itu akan menjadi indikasi yang baik karena ada potensi Ether ini mungkin aja bisa menguat kembali, teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu secara price action nggak banyak yang bisa dibahas, namun di sini saya akan coba deliver beberapa data ke kalian. Di mana data pertama ini kita coba lihat dari token terminal. Nah, di sini kalian bisa notice secara data di sini Ether datanya saya rasa bukan data yang positif untuk diamati, di mana di sini kalian bisa lihat token trading volume di sini ada penurunan 29% sekian dan sebagainya. Ini datanya merah-merah semua. Dan kalau kita coba lihat nih dari segi coin analyze di sini kalian bisa lihat memang ada open interest yang meningkat dalam 24 jam terakhir tapi mungkin belum besar. Dan di sini kalau kita coba lihat lagi dari segi mindshare-nya, untuk mindshare Depin sendiri saya rasa belum perform pada quarter kali ini, di mana ini masih quote on quote masih tidur lah ya untuk mindshare narasi Depin, dan untuk narasi AI, gaming dan sebagainya itu masih jadi primadona saat ini, di mana Depin ini belum mendapatkan sorotan sepertinya atau belum disorot terlalu signifikan. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi investornya, untuk Ether ini sebenarnya ditunggangi cukup banyak VC ya atau venture capital, di mana kalian bisa lihat di sini, beberapanya adalah Sanctuary Capital, Mirana Venture, dan mungkin beberapa yang kalian kenal juga Husky Capital dan juga Animoca Brand dan sebagainya, teman-teman. Dan ini adalah venture capital-venture capital yang berinvestasi di, Ether ini atau project Ether ini. Dan di sini kalau kita coba intip juga dari segi analytic-nya, I don't think ini, return yang positif teman-teman, di mana dari Q2 tahun 2024 sampai Q1 tahun 2025 ini Ether belum pernah positif return-nya teman-teman dari quarter antar quarter, di mana di sini selalu merah untuk datanya. Dan let's see ya, apakah memang di Q1 ini Ether ini bisa lebih perform atau mungkin di Q2 mendatang, atau justru akan sama aja terus kayak gini, teman-teman. Mengingat untuk harganya memang sudah koreksi dengan cukup signifikan. So, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh banget kalian komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Ether ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah masih menarik karena harganya udah turun jauh? Atau justru menurut kalian enggak deh, untuk altcoin Ether ini enggak menarik dan mungkin masih banyak altcoin lain yang menurut kalian lebih menarik? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, boleh banget tinggal komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan bahas cepatnya, teman-teman. Dan that's all untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.